Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul Hukuman versus Konsekuensi versus Restitusi. Jika di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukuman, kali ini kita akan membahas tentang konsekuensi. Semoga setelah mempelajari materi ini, kita dapat lebih mengerti tentang konsep konsekuensi dan perbedaannya dengan hukuman. Pada saat kita sekolah dahulu, pernahkah ibu dan bapak guru mendapat konsekuensi? Misalnya, jika merusak sarana dan prasarana sekolah, maka diskors untuk beberapa waktu. Atau, jika tidak mengerjakan PR, kita harus menyalin PR tersebut sebanyak 2 kali. Sekarang, kalau kita berefleksi dan mengingat itu semua, apa benar ya yang kita alami dulu merupakan bentuk konsekuensi? Ibu dan Bapak Guru, konsekuensi erat kaitannya dengan akibat yang akan kita terima dari suatu perbuatan. Kita diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita sesuai dengan peraturan. Diane Gozen menerangkan bahwa konsekuensi adalah sebuah keadaan di mana terdapat kesepakatan dan bentuk tanggung jawab yang sudah bisa diprediksi oleh murid dan guru. Jadi, jika murid melakukan kesalahan, mereka bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku. Murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama-sama dengan guru. Adanya kesepakatan inilah yang membuat konsekuensi berbeda dengan hukuman. Saat terjadi kesalahan, murid dan guru bisa memprediksi dan melakukan sanksinya sesuai aturan. Ini berbeda dengan hukuman yang sanksinya tidak bisa diprediksi, karena gurunya lah yang menentukan. Bagaimana dengan relevansi antara bentuk sanksi dan kesalahannya? Kita sudah belajar bahwa pada hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi. Bagaimana dengan konsekuensi? Menurut Gozen, konsekuensi memiliki bentuk solusi yang lebih logis daripada hukuman. Ini karena mereka ikut menyepakati peraturannya. Dalam pelaksanaan konsekuensi, kita sebagai guru bertugas untuk memonitor, memantau tingkah laku murid. Jadi, posisi guru adalah mengontrol dan mengingatkan murid tentang kesepakatan di awal. Solusinya sendiri bisa datang dari murid sesuai aturan yang berlaku. Ini berbeda dengan pola hukuman, di mana posisi guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sampai di sini, sepertinya kita sudah dapat melihat perbedaan konsep konsekuensi dan hukuman. Ibu bapak guru, mari kita lihat kedua ilustrasi di bawah ini. Yang manakah yang merupakan konsekuensi? Duh, haus nih. Anak-anak, selesai mengerjakan halaman 50, lanjutkan sampai halaman 56 ya. Baik, Pak. Ya, Haska, jadi basah kan nih tas aku. Sudah. Haska, ayo jika salah, apa yang harus dilakukan? Ayo minta maaf. Pada ilustrasi ini, saat Haska menumpahkan botolnya, siapakah yang memilihkan solusinya? Pak Santo atau Haska? Apakah Haska belajar untuk memperbaiki kesalahannya? Pak Santolah yang memilihkan solusi untuk memperbaiki keadaannya, yaitu dengan minta maaf. Haska tidak dilibatkan, Haska semakin tidak mengerti akan kesalahannya. Ibu dan Bapak Guru, kira-kira ini bentuk konsekuensinya bukan ya? Ilustrasi satu ini bukan bentuk konsekuensi. Sepertinya bagi Pak Santo, ucapan minta maaf adalah suatu bentuk konsekuensi. Tetapi, apakah itu menjamin bahwa Haska mengerti kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi? Bisa jadi minta maaf hanyalah sekedar ucapan tetapi tidak memperbaiki masalahnya. Tidak ada korelasi yang logis antara menumpahkan air dengan hanya minta maaf. Pagi Haska, mana masker kamu? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Iya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Baik, silahkan langsung ke perpustakaan. Pada ilustrasi 2 ini, Pak Santo mengajak Haska untuk mengingat kembali konsekuensi dan Haska menyebutkannya.
Apakah ini sudah sesuai dengan bentuk konsekuensi? Sepertinya Haska dan Pak Santo sudah tahu peraturannya bersama. Jika tidak membawa masker, Haska sudah tahu konsekuensinya, yaitu belajar sendiri di perpustakaan. Dia sendirilah yang menyebutkan konsekuensinya. Di sini juga terlihat korelasi yang logis antara kesalahan dan sanksinya. Sepertinya pada ilustrasi kedua ini sudah lebih terlihat bahwa ini merupakan bentuk konsekuensi. Haska mendapatkan sanksi sesuai aturan. Pak Santo berada dalam posisi pemantau kesalahan murid dan mengingatkan bahwa setiap kesalahan mempunyai konsekuensi sesuai kesepakatan. Ibu dan Bapak guru sekalian, dengan melihat kedua ilustrasi di atas, kita sudah lebih mengerti akan bentuk konsekuensi. Apakah dari kedua solusi di atas ada yang membuat murid berhasil memperbaiki masalahnya? Jika konsekuensi dilakukan seperti dalam ilustrasi 2, kira-kira motivasi Haska untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali apa ya? Apakah karena Haska memang sadar pentingnya masker? Atau karena dia takut dan malas belajar sendiri di perpustakaan? Lalu, di kedua ilustrasi di atas, tidak ada yang mengajak Haska untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Kalau begitu, konsekuensi itu sama tidak ya dengan restitusi? Nanti kita bahas lagi di materi berikutnya. Ibu dan Bapak guru sekalian, sekian materi konsekuensi untuk kali ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, yuk kita berefleksi sebentar. Silahkan diingat-ingat kembali satu bentuk tindakan konsekuensi yang sudah pernah Ibu dan Bapak guru lakukan. Apakah bentuk konsekuensi tersebut efektif untuk mendisiplinkan murid? Jika murid tidak mengulangi kembali kesalahannya di masa mendatang, kira-kira faktor apa ya yang mendasarinya? Intrinsik atau ekstrinsik? Selamat belajar! Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat!